Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irani Anggraini, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi, STP MPD. Dengan ini saya akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas dengan judul Penanaman Karakter Disiplin melalui metode pembiasaan pada murid kelompok B di TK Madani School. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah bahwa pendidikan anak usia dini PAUD memiliki peran penting dalam membentuk fondasi karakter dan kepribadian anak. Pada tahap ini, anak mulai mengenali lingkungan sosial, meniru perilaku orang dewasa, serta mengembangkan kebiasaan yang dapat menjadi dasar perilaku mereka di masa depan. Oleh karena itu, penanaman karakter sejak dini sangatlah penting agar anak tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan memiliki moral yang baik. Pembentukan sikap disiplin ini harus dilakukan di setiap sekolah, karena kedisiplinan merupakan pendidikan karakter yang dapat menjadi suatu kebiasaan yang berpengaruh pada prestasi belajar. Sikap disiplin yang diterapkan di setiap sekolah harus dapat membantu anak untuk mengembangkan kebijaksanaan sekolah dan dapat menghormati serta dapat mengendalikan diri terhadap perilaku yang kurang baik. Salah satu pendekatan yang efektif dalam membentuk karakter anak usia dini adalah metode pembiasaan. Metode ini menekankan pengembangan kebiasaan positif melalui kegiatan rutin dan konsisten setiap hari. Peran guru dan orang tua memegang peranan penting sebagai teladan atau contoh. Konsisten dan kesabaran dalam mencontohkan perilaku berkarakter baik menjadi kunci keberhasilan dalam membentuk karakter anak. Menurut Habibie 2015, pembelajaran untuk anak usia dini merupakan upaya di dalam menstimulasi, membimbing, serta memberikan aktivitas pendidikan yang dapat meningkatkan aktivitas, kemampuan, dan keterampilan anak sesuai dengan usia, serta difokuskan kepada pertumbuhan juga perkembangan. Dalam hal ini, karakter anak dapat dipengaruhi oleh lingkungannya, termasuk lingkungan sekolah. Aprianto 2021. Di TK Madani School merupakan sekolah yang menerapkan penanaman karakter pada anak didiknya, sehingga para guru selaku pembimbing sekolah harus berusaha untuk mengasah kedisiplinan anak, yaitu dengan cara memperlihatkan tindakan yang dapat anak teladani. Sebagai contoh konkret dalam penanaman kedisiplinan seperti disiplin waktu, disiplin menaruh sepatu dan tas di tempatnya, etika makan, etika berbicara, dan cara mengajukan pertanyaan yang baik. Berdasarkan hasil dan observasi yang dilakukan di TK Madani School, bahwa beberapa anak cukup mampu beradaptasi dengan aturan kedisiplinan, dan beberapa anak masih cukup belum mampu beradaptasi dengan aturan disiplin yang dibuat oleh guru. Ini dikarenakan faktor lingkungan keluarga yang terlambat mengantar ke sekolah, maka anak menjadi terlambat juga. Dan faktor lingkungan sekolah dengan keterbatasan waktu guru, karena fokus guru terbagi dengan metode pembelajaran di kelas, sehingga kesulitan dalam mendiagnosis kedisiplinan anak, semisal masih ada anak yang tidak menaruh tas dan sepatu di tempat yang telah disediakan, hingga kerapian tidak dapat diciptakan, dan tidak merapikan mainan sehabis digunakan, dan tidak mencuci tangan ketika hendak makan pada jam saat makan tiba. Berdasarkan penelitian dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut: rendahnya tingkat disiplin anak seperti datang terlambat, anak tidak menaruh tas di tempatnya, dan anak tidak merapikan mainan sehabis digunakan. Dan kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembiasaan disiplin, serta pengaruh lingkungan keluarga yang kurang mendukung pembentukan karakter disiplin murid. Untuk batasan masalah, penelitian ini berfokus pada penanaman karakter disiplin melalui penerapan metode pembiasaan.
di lingkungan sekolah Madani School. Penelitian ini tidak membahas pada aspek pendidikan karakter secara umum, melainkan menitik beratkan pada proses disiplin dalam bentuk kegiatan serta hasil dari pembiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanaman nilai kedisiplinan pada anak usia dini di sekolah Madani School dan untuk mengetahui faktor apa saja sebagai pendukung dan penghambat dalam melaksanakan penanaman karakter ini serta untuk mengetahui hasil perubahan perilaku anak setelah penerapan metode pembiasaan disiplin ini. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan anak usia dini, khususnya dalam hal penanaman karakter disiplin, dan untuk manfaat praktisnya bagi sekolah sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program penanaman karakter, dan bagi guru untuk memberikan inspirasi dan strategi dalam menerapkan metode pembiasaan. Bagi orang tua, memberikan pemahaman tentang cara penanaman karakter disiplin melalui metode pembiasaan. Dan bagi siswa sendiri pun, sebagai membentuk kepribadian anak yang berkarakter, disiplin, berakhlak mulia melalui kegiatan rutin yang positif. Kajian teori. Pengertian disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Disiplin juga berfungsi sebagai alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan dan diajarkan. Sedangkan pembiasaan adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Metode pembiasaan adalah metode pendidikan yang menekankan latihan perilaku positif secara terus-menerus hingga menjadi kebiasaan. Zakia Drazat 1996 menjelaskan bahwa pembiasaan merupakan upaya mendidik anak dengan melatih berbuat baik secara langsung dan berulang agar perilaku tersebut melekat pada kepribadian. Penerapan kerangka berpikir bahwa pembentukan karakter disiplin pada anak usia dini dapat dicapai melalui metode pembiasaan yang dilakukan secara rutin dan konsisten. Dengan membiasakan anak melakukan tindakan disiplin dalam kehidupan sehari-hari, maka akan timbul pada diri anak rasa tanggung jawab, sopan santun, dan rasa hormat akan tertanam pada diri anak. Peran guru sebagai teladan dan pembimbing sangat menentukan keberhasilan pembiasaan ini. Semakin sering anak dilatih dan diberi contoh perilaku terpuji, semakin besar pula kemungkinan kebiasaan itu akan menjadi bagian dari pribadinya. Berkaitan dengan penanaman pembiasaan anak usia dini dalam upaya penanaman karakter disiplin, ada pun penelitian relevan di antaranya yaitu Siti Rahmawati 2020, implementasi metode pembiasaan di dalam menanamkan nilai-nilai karakter di SDN 2 Mojokerto. Peneliti menemukan bahwa metode pembiasaan sangat efektif dalam membentuk perilaku positif siswa. Dan Dewi Anggraini 2021 menerapkan bahwa penerapan pembiasaan untuk menanamkan nilai karakter religius pada anak sekolah dasar menjelaskan bahwa kegiatan pembiasaan seperti doa bersama, membaca ayat pendek, dan saling menghargai antar siswa mampu menumbuhkan nilai religius dan moral yang kuat. Untuk hipotesa penelitian, jika penanaman karakter disiplin ini dengan metode pembiasaan diterapkan secara rutin, konsisten, dan disertai keteladanan guru, maka karakter terpuji anak usia dini akan meningkat secara signifikan. Metode penelitian. Jenis penelitian ini yang digunakan di TK Madani School adalah penelitian tindakan kelas.
Penelitian yang dilakukan di dalam kelas melalui tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki, meningkatkan, dan menata praktik pembelajaran secara baik. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di TK Madani School, yang mana sekolah ini berdiri sejak tahun 2006, yang merupakan salah satu satuan pendidikan taman kanak-kanak yang berada di perumahan yang sedang berkembang. TK Madani School merupakan sekolah yang menerapkan penanaman karakter pada anak didiknya, sehingga para guru selaku pembimbing di sekolah harus berusaha untuk mengasah kedisiplinan anak. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil pada tahun pelajaran 2025-2026, yaitu pada bulan November tahun 2025. Penelitian ini dilakukan dalam waktu 1 minggu dengan memerlukan 2 siklus untuk menganalisa dan mengamati terkait kegiatan anak di sekolah, khususnya dalam hal penanaman karakter disiplin. Subjek dalam penelitian ini adalah anak kelompok B pada tahun pelajaran 2025-2026 dengan jumlah siswa sebanyak 20 orang yang terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Prosedur penelitian ini terbagi menjadi 2 siklus, siklus pertama dan siklus kedua, yang mana masing-masing siklus meliputi 4 tahapan. Siklus pertama, perencanaan teridentifikasi pada anak kelompok B. Anak datang terlambat, belum terbiasa merapikan mainan, dan anak kurang patuh dengan aturan kelas. Indikator pencapaiannya pun untuk membiasakan anak datang tepat waktu dan membiasakan anak dapat merapikan mainan ke tempatnya semula. Untuk rencana pembiasaan, kegiatan persiapannya yaitu berupa sapa, senyum, dan salam, menyimpan sepatu dan tas di tempatnya, berbaris sebelum masuk kelas, dan berdoa bersama. Pada kegiatan inti, duduk rapi sebelum dan sesudah kegiatan inti. Cuci tangan dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Duduk rapi saat makan, serta menunggu giliran dalam kegiatan bermain. Kegiatan penutup, guru akan memberikan penguatan ketika anak disiplin dengan memberikan kata pujian dan stiker bintang. Instrumen penilaian berupa lembar checklist dan kedisiplinan anak. Pelaksanaan tindakan dilakukan selama 2 hari dan observasi perilaku anak selama tindakan dengan temuan bahwa pada siklus 1 terdapat 60% anak datang tepat waktu, berbaris rapi dan merapikan mainan dengan diingatkan. Refleksi, anak cepat merasa bosan dengan pembiasaan yang berulang dan monoton. Perlunya orang tua dalam meningkatkan disiplin anak datang tepat waktu. Siklus kedua, perencanaan. Mengacu pada siklus pertama, maka pembiasaan diperbaiki menjadi meminta orang tua untuk datang tepat waktu, slogan-slogan dan lagu-lagu bertemakan disiplin sebelum berbaris, adanya anak sebagai pemimpin barisan, pemimpin doa, dan pemimpin kelas, yang membuat anak ini merasa memiliki rasa tanggung jawab atas kepemimpinan mereka. Pelaksanaan ini memberikan tambahan kegiatan pada siklus kedua dengan memberikan lagu dan meminta bantuan orang tua untuk datang tepat waktu. Pada observasi, ternyata terdapat lebih dari 80% anak datang tepat waktu dan merapikan mainan dengan sendirinya, dan anak lebih antusias karena adanya peranan slogan dan lagu-lagu. Untuk refleksi, pembiasaan secara konsisten membantu penanaman karakter disiplin. Dan peran orang tua ternyata membantu keberhasilan pembiasaan ini, sehingga terciptanya pembiasaan-pembiasaan yang lebih baik lagi. Dan keteladanan guru
berpengaruh besar sehingga target penanaman karakter kedisiplinan anak tercapai. Teknik pengambilan data dengan satu teknik tes dilakukan dengan meminta anak melakukan kegiatan pembiasaan yang mudah dalam hal penanaman karakter disiplin. Kedua, observasi. Dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian, dan kegiatan anak, serta wawancara langsung. Alat pengumpulan data berupa tes digunakan dengan pertanyaan ringan untuk mengukur kemampuan dan pemahaman anak dalam hal disiplin dan kegiatan pembiasaan. Yang kedua, observasi. Observasi ini merupakan lembaran-lembaran observasi untuk mengukur tingkat kedisiplinan anak melalui metode pembiasaan. Serta wawancara. Wawancara menggunakan panduan wawancara untuk mengetahui pendapat, sikap anak, dan orang tua tentang penanaman karakter disiplin melalui metode pembiasaan. Data yang dikumpulkan pada setiap kegiatan observasi atau pengamatan dan pelaksanaan siklus penelitian anak dianalisis secara kualitatif berupa observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Hasil belajar dalam penelitian ini tidak berupa nilai akademik, melainkan perubahan karakter disiplin pada anak sesuai dengan aspek indikator pada anak usia dini, diantaranya datang tepat waktu, mengikuti aturan kelas, duduk tertib rapi saat kegiatan, menunggu giliran, serta merapikan mainan ke tempat semula. Pembahasan pada tahap prasiklus, tingkat kedisiplinan peserta didik masih tergolong rendah, belum tampak sebagai kebiasaan yang terbentuk dengan baik. Hal ini tercermin sebagai berbagai indikator seperti masih banyaknya anak yang hadir tidak tepat waktu, belum terbiasa merapikan mainan ke tempat semula, dan bahkan belum mampu menaati peraturan kelas secara konsisten. Pada siklus pertama, guru mulai menerapkan metode pembiasaan melalui berbagai rutinitas seperti memberi salam, menyimpan sepatu dan tas di tempatnya, berbaris sebelum masuk kelas, berdoa bersama, membiasakan anak antri dengan teratur, menyiapkan perlengkapan belajar sebelum pembelajaran dimulai, serta memberikan apresiasi kepada anak yang menunjukkan kedisiplinan. Tindakan tersebut berjalan cukup baik, tapi hasil yang diperoleh belum maksimal. Beberapa anak sudah mulai menunjukkan perubahan-perubahan positif. Pada siklus kedua, langkah perbaikan dilakukan dengan menyusun jadwal pembiasaan yang lebih teratur, memberikan konsekuensi yang lebih tegas bagi anak yang belum menunjukkan disiplin, serta memperkuat komunikasi antara guru dan orang tua, kondisi kelas yang menjadi lebih tertib, sehingga proses pembelajaran berlangsung lebih optimal. Tingkat kedisiplinan siswa meningkat hingga mencapai kategori baik bahkan sangat baik. Dengan hasil penelitian, penerapan metode pembiasaan terbukti efektif dalam menanamkan karakter disiplin pada siswa. Perbandingan antara prasiklus, siklus pertama, dan siklus kedua menunjukkan peningkatan perilaku disiplin yang konsisten. Hal ini sejalan dengan teori bahwa pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dapat membentuk karakter siswa. Pada prasiklus, kedisiplinan rendah karena kurangnya struktur dan model yang jelas. Pada siklus 1, perubahan mulai terlihat, rutinitas pembiasaan diterapkan, meskipun masih banyak terdapat kekurangan dalam konsistensi pelaksanaan. Pada siklus kedua, setelah adanya perbaikan strategi, penguatan, dan keteladanan, siswa mulai membentuk kebiasaan disiplin yang lebih kuat. Dengan demikian, metode pembiasaan efektif karena terciptanya lingkungan belajar yang mendukung dan memberikan teladan yang jelas, serta motivasi siswa yang membangun kedisiplinan disiplin. Keterbatasan penelitian dikarenakan waktu penelitian yang terbatas, sehingga pengamatan terhadap perkembangan dan penanaman karakter disiplin belum dapat dilakukan dalam waktu jangka pendek, sehingga memerlukan waktu lagi.
Peran guru yang konsisten akan membuat keberhasilan dalam metode pembiasaan ini akan menjadi lebih maksimal. Maka beberapa anak akan kembali, jika guru tidak konsisten, maka anak akan kembali pada kebiasaan-kebiasaan lamanya. Pengaruh-pengaruh lingkungan keluarga yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya sehingga dapat mempengaruhi tingkat disiplin anak yang berkurang. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan mengenai penanaman karakter disiplin melalui metode pembiasaan pada anak usia dini, dapat disimpulkan bahwa disiplin merupakan nilai penting yang perlu ditanamkan sejak dini. Pada anak usia dini, pembentukan karakter sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan kebiasaan yang dilakukan secara berulang. Metode pembiasaan efektif dilakukan dalam penanaman karakter disiplin karena diterapkan melalui kegiatan sehari-hari yang sederhana dan kesinambungan. Pembiasaan seperti datang tepat waktu, mematuhi aturan kelas, merapikan alat bermain, menjaga kebersihan, menunggu giliran saat bermain atau belajar, membentuk anak, membentuk sikap disiplin secara alami. Keberhasilan penanaman karakter disiplin melalui metode pembiasaan ini tidak terlepas dari peran guru dan orang tua. Konsistensi dalam penerapan aturan, keteladanan, serta kerjasama antar sekolah dan keluarga sangat diperlukan agar penanaman karakter disiplin dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Saran-saran, guru diharapkan dapat menerapkan metode pembiasaan secara konsisten dan memberikan contoh perilaku disiplin dalam kegiatan pembelajaran. Orang tua diharapkan dapat melanjutkan pembiasaan disiplin di rumah agar terdapat kesinambungan dengan pembelajaran di sekolah. Dan di sekolah diharapkan dapat mendukung penanaman karakter disiplin melalui aturan yang jelas dan lingkungan belajar yang kondusif. Berikut beberapa daftar pustaka dan dokumentasi aktivitas anak dalam pembiasaan disiplin. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.